ada psikologi Gestalt, yang dimana tokohnya itu adalah Wolfgang Kohler. Jadi, Wolfgang Kohler lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887 dan meninggal di Lebanon, New Hampshire, Amerika Serikat pada tanggal 11 Juni 1967. Karya Kohler yang paling terkenal adalah penyelidikannya mengenai tingkah laku kecerdasan di mana ia adalah intelligent behavior pada hewan, utamanya pada simpanse. Bertitik tolak dari teori Thorndike yang beranggapan bahwa tingkah laku hewan pada dasarnya adalah tingkah laku coba salah, trial and error. Kohler membuat eksperimen-eksperimen dengan kera dan membuktikan bahwa kera pun terdapat pemahaman. Kurt Kofka lahir di Berlin tanggal 18 Maret 1886 dan meninggal di Northampton, Mass, Amerika Serikat pada tanggal 22 November 1941. Ia pernah menjadi asisten G. von Fries di Freiburg antara tahun 1908 sampai 1980 dan menjadi asisten Uskup dan Q. Mark di Würzburg pada tahun 1909 sampai 1910. Sebagai asisten research F. Schurman di Frankfurt pada tahun 1910, ia bertemu dengan Wertheimer dan Kohler, dan bersama dua orang itu Kofka mendirikan aliran psikologi Gestalt di Berlin. Sumbangan Kofka kepada psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt. Dalam rangkaian gejala psikologi, dari mulai persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Sebagai penulis yang produktif, Kofka mengemukakan pikirannya tentang psikologi Gestalt dalam berbagai publikasinya. Pada tahun 1923, ia mulai menerbitkan buku dengan judul A Contribution to Gestalt Psychology, dan pada tahun 1915 dalam bukunya Fundamentals of Psychology of Profession, A Debate with V. Berslusi, Kofka menjawab kritik-kritik yang ditujukan kepada psikologi Gestalt. Dan dalam buku Principal Psychological Development and Introduction a Child Psychology pada tahun 1921, untuk pertama kalinya Kofka mengamalkan prinsip-prinsip Gestalt pada psikologi anak. Dan pada tahun 1935, bukunya Principle of Gestalt Psychology adalah usaha yang paling komprehensif dari Kofka dalam mempersatukan dan menyajikan berbagai hasil riset psikologi Gestalt, termasuk karya-karya Kurt Lewin. Teori Kofka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar sebagaimana tingkah laku lainnya pula dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip organisasi dari psikologi Gestalt. Berikut beberapa teori Kofka tentang belajar. 1. Salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah jejak ingatan atau memory trace, yaitu pengalaman-pengalaman yang membekas pada tempat tertentu di otak. Jejak-jejak ingatan ini diorganisasikan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip Gestalt dan akan dimunculkan kembali kalau kita mempersepsikan suatu yang serupa dengan jejak-jejak ingatan tadi. Kedua, perubahan-perubahan yang terjadi pada ingatan bersamaan dengan jalannya waktu tidak melemahkan jejak-jejak ingatannya. Dengan perkataan lain, tidak menyebabkan terjadinya lupa, melainkan menyebabkan perubahan jejak karena jejak ingatan itu cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapatkan Gestalt yang lebih baik dalam ingatan. Detail-detail sedikit demi sedikit hilang,
sedang kontras diperkecil. Dengan demikian, sebuah cerita yang panjang dan belibet setelah beberapa saat akan diingat di bagian-bagian tertentu. Dan bagian-bagian yang kurang baik dan kurang sempurna akan dirubah sehingga lebih mendekati gaslight yang lebih sempurna. Dengan demikian, cerita yang asli bisa berubah setelah beberapa saat. Yang terakhir, latihan-latihan akan memperkuat jejak ingatan. Dari psikologi Gestalt yang bernama Franz Brentano. Franz Brentano adalah seorang filsuf Jerman dan seorang psikolog. Ia dikenal sebagai salah satu psikolog paling awal dari aliran psikologi yang baru muncul. Brentano terkenal karena memperkenalkan konsep intensionalitas berbasis empiris. Brentano sendiri lahir di Marienburg, Hesse-Nassau, Jerman pada 16 Januari 1838 dan meninggal di Zurich, Swiss pada 17 Maret 1917. Brentano lahir dari keluarga intelektual agama yang mendidiknya di usia muda. Ia memulai karirnya sebagai seorang teolog Katolik. Brentano umumnya dianggap sebagai pendiri psikologi tindakan atau intensionalisme yang memusatkan perhatian pada tindakan pikiran, bukan dengan isi pikiran. Ia memperkenalkan gagasan intensionalitas dalam psikologi dari sudut pandang empiris. Lalu, menurut tesis Brentano dan psikologi tindakannya, kita tidak boleh menganalisis pengalaman objektif terkait dengan fenomena mental, tetapi kita hanya harus fokus pada menggambarkan bagaimana kita mengalaminya sekaya mungkin. Lalu, karya dari Franz Brentano sendiri adalah Descriptive Psychology, terus Psychology from an Experimental Standpoint, dan yang terakhir adalah The Origin Knowledge of Right and Wrong. Mengenai psikologi dan tokoh saat Gestalt yaitu Christian von Ehrenfels, lahir 20 Juni 1859 dan meninggal 8 September 1932. Ia adalah seorang filsuf dan psikolog Austria dari sekolah Franz Brentano. Ia membuktikan dirinya sebagai pemikir yang sangat mandiri dan beragam dengan merumuskan gagasan kualitas Gestalt, menguraikan teori nilai baru dan mengembangkan ide-ide baru dalam etika, seksual, dan kosmologi. Ia memanfaatkan apa yang ia pelajari tidak hanya dari Brentano, namun juga dari Aloysius Meinong, ekonomi Austria dan ahli teori evolusi. Namun demikian, Ehrenfels sebagai yang melanjutkannya akan ditunjuk juga kritis terhadap berbagai mentornya dalam sejumlah isu. Meskipun ia sangat ahli teori, ia tidak pernah mengabaikan masalah-masalah sosial dan budaya pada masanya. Oleh karena itu, ia juga berupaya menanggapi masalah-masalah ini dengan mencari jalan baru menuju solusinya. Max Wertheimer adalah seorang psikolog. Ia lahir di Praha pada tanggal 15 April 1980 dan meninggal pada tanggal 12 Oktober 1943 di New York, Amerika Serikat. Wertheimer dikenal sebagai pelopor utama dari salah satu teori psikologi Gestalt. Max Wertheimer merupakan salah satu tokoh yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran dari Abraham Maslow. Mereka sering bertemu pada akhir dasawarsa 1930-an dan awal dasawarsa 1940-an. Pertemuan ini terjadi di kota New York. Pengaruh Wertheimer terhadap Maslow berkaitan dengan minatnya mengenai aktualisasi diri dari individu. Gagasan awal Wertheimer dalam mengemukakan psikologi Gestalt diawali oleh perjalanan untuk berlibur. Ia mengadakan perjalanan dari Wina ke Rheinland dengan sarana transportasi berupa kereta api. Selama perjalanan, ia mengalami persepsi bahwa gunung dan tiang listrik yang dilihatnya mengalami pergerakan. Ia kemudian berpendapat bahwa persepsi memiliki struktur sehingga berbeda dengan sensasi. Menurutnya, sensai lebih bersifat elementer. Max Wertheimer kemudian merintis psikologi Gestalt dengan mengadakan pengamatan pada tahun 1912. Jenis pengamatan yang dilakukannya adalah pengamatan visual yang didasarkan kepada fenomena fisik. Penemuannya yang mengawali psikologi Gestalt adalah fenomena P. Fenomena ini diamatinya pertama kali menggunakan stroboskop mainan di stasiun kereta api di Frankfurt. Fenomena ini P juga diamati di laboratorium ketika ia mengadakan percobaan pergantian secara cepat terhadap klien. Teori Gestalt kemudian dikemukakan pada tahun 1912 dalam artikel berjudul On Apparent Movement yang ditulis oleh Max
Wertheimer. Gagasan teori Gestalt merupakan hasil kerjasama antara Wertheimer dengan Wolfgang Kohler dan Kurt Kafka. Gestalt sendiri memiliki arti bentuk atau konfigurasi. Kata ini berasal dari Jerman. Gestalt merupakan pendapat Wertheimer mengenai keseluruhan. Ia berpendapat di dalam jiwa tidak terdapat unsur-unsur yang menjadi alat. Bagian-bagian dari jiwa tidak memiliki arti tanpa adanya hubungan dengan kesatuan. Arti dari jiwa hanya dapat ada melalui kesatuan bagian-bagian jiwa secara keseluruhan. Teori Gestalt dibuat karena anggapan bahwa pendekatan reduksionis yang dilakukan dalam strukturalisme dan behaviorisme adalah tindakan yang salah. Pengembangan teori Gestalt oleh Wertheimer menggunakan metode pengamatan dan penyelesaian masalah. Teori Gestalt menjadi salah satu jenis teori yang menjelaskan tentang belajar. Kehadiran teori Gestalt juga mengawali perkembangan psikologi kognitif. Penelitian-penelitian yang diadakan oleh Wertheimer, Kohler, dan Kafka untuk psikologi Gestalt juga menjadi landasan bagi pengembangan pandangan konstruktivisme.